Meski divonis 4 bulan penjara dan telah berdamai dengan PT FPIL, dua warga desa Sumberjaya, Kecamatan Kupai Ulu Muara Jambi ajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Sengeti. Dalam gugatan perdata itu, mereka menuntut ganti rugi lebih dari 1 miliar rupiah. Mas Daryono dan Marsudi, dua warga desa Sumberjaya, Kecamatan Kupai Ulu Muara Jambi, yang sebelumnya divonis 4 bulan penjara meski telah ada kesepakatan damai dengan perusahaan kelapa sawit PT Fajar Pematang Indah Lestari, hadiri sidang gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh keduanya di Pengadilan Negeri Sengeti, Muara Jambi pada Kamis sore 26 Juni 2025. Sidang perdana yang digelar di ruang sidang Chandra Pengadilan Negeri Sengeti itu dipimpin Ketua Majelis Hakim Eryani Kurnia Puspitasari, didampingi Hakim Anggota M. Harzian dan Satya Frida. Gugatan perdata itu ditujukan kepada 6 pihak yang terdiri dari Polda Jambi, Ditreskrimum Polda Jambi, Bupati Muara Jambi, PT FPIL, Kepala Desa Sumberjaya, dan Polres Muara Jambi. Mereka digugat karena diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum hingga menyebabkan kerugian material dan imaterial yang besar terhadap para penggugat. Dalam gugatan ini, kedua penggugat menyatakan telah mengalami kerugian material sebesar 30 juta rupiah yang terdiri dari kehilangan penghasilan, biaya keluarga untuk kunjungan, konsumsi, dan transportasi selama 4 bulan. Sementara untuk kerugian imaterial yang ditaksir mencapai 1 miliar rupiah, diantaranya meliputi hilangnya nama baik, penderitaan batin, tekanan psikologis, perlakuan tidak adil, serta stigma sosial sebagai mantan terpidana. Adapun alasan dan dasar gugatan ini karena kedua penggugat diduga menjadi korban kriminalisasi dalam konflik agraria antara masyarakat dengan PT FPIL. Selanjutnya, perdamaian antara masyarakat dan perusahaan menghasilkan kesepakatan tertulis bahwa pihak perusahaan PT FPIL bersedia memberi kompensasi sebesar 500 juta rupiah sebagai bentuk penyelesaian konflik. Dana kompensasi tersebut dipercayakan kepada Kepala Desa Sumberjaya untuk dikelola dan disalurkan kepada masyarakat. Namun hingga gugatan diajukan, dana tersebut tidak dipertanggungjawabkan secara terbuka. Kepala Desa Sumberjaya dinilai telah melalaikan tanggung jawabnya atas pengelola dana kompensasi tersebut, menutup-nutupi informasi dari masyarakat, dan tidak melibatkan unsur musyawarah desa dalam distribusinya. Di sisi lain, meskipun telah ada kesepakatan damai dan seluruh unsur restoratif justice terpenuhi, tergugat 1, 2, dan 6 tetap memproses perkara ke tahap penuntutan hingga vonis 4 bulan penjara terhadap masing-masing penggugat. Sedangkan tergugat 4, yakni PT FPIL, dinilai tidak menjalankan komitmen damainya secara konsisten dan malah memberi ruang bagi proses hukum terhadap pihak yang seharusnya sudah dimaafkan dan didamaikan. Kedua penggugat menuntut agar majelis hakim dapat menghukum para penggugat untuk membayar kerugian material yang mereka alami sebesar 30 juta rupiah dan kerugian imaterial sebesar 1 miliar rupiah. Selain itu, para penggugat juga meminta supaya Kepala Desa Sumberjaya membuka laporan pertanggungjawaban dana kompensasi perusahaan secara tertulis dan terbuka kepada masyarakat. Dalam kasus ini, kedua penggugat juga mendapat dukungan dari salah satu warga yang turut angkat bicara. Masalah gugatan ini yang digugat itu RJ ya, pertama restoratif justice, yang mana restoratif justice itu tidak mulus jalannya. Kenapa tidak mulus jalannya? Seharusnya restoratif justice itu tidak ada di pidana atau juga melalui pengadilan. Ini saudara kami Mas Daryono sama Mas Sudi, mereka RJ telah disepakati, tetapi orang ini menjalani putusan sidang akhir, tetap divonis pidana selama 4 bulan. Ya, keberatan lah. Sebenarnya kan restoratif justice itu tidak ada stempel pidana. Seharusnya ya sudah restoratif justice damai berarti kan. Ya udah clear berarti masalahnya. Dana hibah dari perusahaan itu kan dana hibah tuh, dana hibah itu kan seharusnya mekanismenya tidak ada membagi masyarakat itu di atas kwitansi. Tertulis jumlah kwitansinya. Sudah itu tanda tangannya ada 2 proses prosedurnya. Di atasnya itu dibilang dana hibah. Ada yang ganjil lagi, kok itu setiap orang yang ngambil duit itu dipoto. Yang memoto itu adalah dari pihak keamanan kepolisian Polsek, Pak Kamtibnas ya, Pak Babin Kamtibnas. Harapan kami istilah itu penegak hukum harus menegakkan hukum itu yang sebenarnya, yang seadil-adilnya. Jangan hukum itu ada yang dirugikan. Maksudnya yang dirugikan kenapa? RJ sudah jalan, tapi kami masih dirugikan. Maunya adil, makmur, dan damai.
Sementara itu, kuasa hukum PT FPIL Rehman Basri menyampaikan bahwa pihak kliennya selaku tergugat 4 telah memberikan uang kompensasi kepada masyarakat Desa Sumberjaya melalui kepala desanya sebesar 500 juta rupiah. Menurutnya, dalam hal ini pihak kepolisian dan pihak terkait lainnya tidak ada kaitannya lagi karena kedua belah pihak yang berkonflik telah didamaikan oleh tim DU Kabupaten Muaro Jambi. Yang jelas-jelas keliru karena PT FPIL sudah memberikan uang kepada kepala desa melalui kas desa 500 juta. Dan ini adalah kewenangan penuh dari kepala desa untuk mendistribusikan. Jadi kalau sudah kita berikan ya, itu kan kewenangan penuh Kades. Kan Kades dipilih oleh masyarakat. Ya, hormatilah masyarakat yang dipilih. Nah, kepala desa yang dipilih. Udah kita salurkan, sudah ada aturan. Dan polisi dan pihak terkait nggak ada kaitan lagi sepertinya. Sudah tim dulu udah didamaikan, masalah apa lagi. Ya, kita anggap udah selesai, tapi masih dimajukan gugatan perdata lagi. Ya, gimana ini? Kan berarti nggak ada kepastian hukum. Yang pasti itu berarti yang tidak pasti berarti. Itu bukan kepastian hukum. Kita udah ikuti semua persyaratan yang diminta, udah diselesaikan. Menanggapi hal ini, Kepala Desa Sumberjaya Harmidi selaku tergugat kelima menyatakan bahwa uang dari perusahaan sebesar 500 juta tersebut masuk ke rekening desa dan telah disalurkan secara keseluruhan kepada 250 orang warga penerima manfaat secara transparan termasuk kedua penggugat. Ia menjelaskan dari hasil kesepakatan masyarakat, dana hibah yang bersumber dari uang kompensasi PT FPIL ini diberikan ke warga sebagai modal usaha dengan besaran yang bervariasi. Saya selaku kepala desa menyampaikan bahwa semua perjanjian sudah direalisasi oleh pihak perusahaan, termasuk pencairan uang hibah itu sudah saya sampaikan sudah betul-betul masuk ke rekening desa. Dan kemudian hasil kesepakatan itu, ini hasil dari kesepakatan masyarakat bahwa uang ini diberikan untuk modal usaha. Uang ini sudah tersalurkan, kurang lebih di tanggal 3 hari sebelum Lebaran Haji. Sudah kita salurkan. Karena kalau dalam gugatan itu tidak ada transparansi terkait penyaluran. Sedangkan uangnya melalui musyawarah desa, kemudian transparan, kita cukup berkas, kwitansi terkait data-data penerima manfaat dana hibah tersebut. Semuanya data itu dari mereka. Di desa tidak ada memberikan data atau mencatat siapapun terkait data-data penerima manfaat tersebut. Itu data real dari mereka. Nah, si penggugat itu sudah menerima dana hibah. Dalam sidang perdana ini hanya dihadiri oleh 2 pihak dari 6 tergugat, yakni PT FPIL yang diwakili oleh kuasa hukumnya, serta Kepala Desa Sumberjaya Harmidi. Sedangkan majelis hakim memeriksa kelengkapan berkas administrasi dari pihak penggugat dan tergugat yang hadir. Dari Muaro Jambi, Eko Wijaya, National TV melaporkan.